Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki, jodoh dan maut merupakan rahasia Tuhan. Sebagai manusia kita hanya berusaha, tapi hanya Tuhan yang dapat menentukannya. Begitu juga tentang persoalan jodoh. Banyak yang bilang bahwa jodoh itu gak akan kemana. Namun kalau kita gak berusaha, bukan gak mungkin kita akan kesulitan mendapat jodoh. Mungkin sudah mencoba beberapa cara untuk mendapatkan jodoh, seperti berkenalan dengan lawan jenis, atau bahkan sampai di tahap ta'aruf. Jika semua itu belum juga mendatangkan jodoh, sudah saatnya kamu pasrahkan kepada Allah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang merujuk pada doa persoalan jodoh. Yang pertama adalah surat Al-Anbiya, yang artinya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik." Lalu yang kedua adalah surat Al-Furqan, yang artinya adalah, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan dari kalangan kami sebagai penenang hati." Lalu yang ketiga adalah surat Al-Qasas, yang artinya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Doa jodoh cepat datang untuk laki-laki. Rabbi habli min ladunka zaujatan thayyibah ahtubuha wa atazawwaju biha wa takunu sahibati li fidi wa dunya wal akhirah, yang artinya adalah, "Ya Rob, berikanlah kepadaku istri yang terbaik di sisimu, istri yang aku lamar dan nikahi, dan istri yang menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat." Yang kelima adalah doa mencari jodoh untuk perempuan. Rabbi habli min ladunka zaujan thayyiban wa yakuna sahiban lil fidini wa dunya wal akhirah, yang artinya adalah, "Ya Robku, berikanlah kepadaku suami yang terbaik dari sisimu, suami yang juga menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat." Selain memanjatkan doa dapat jodoh, kamu juga perlu melakukan beberapa amalan yang bisa mempercepat datangnya jodoh. Lalu yang pertama adalah sedekah. Allah Ta'ala berfirman, "Setan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat buruk, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." Quran Surat Saba. Yang nomor 2 adalah menyambung silaturahmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-Rahim itu tergantung di arsy." Ia berkata, "Barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya." Lalu yang ketiga adalah puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal, hingga 700 kali lipat." Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Kecuali amalan puasa. Amalan tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku." Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang keempat adalah salat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-Nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yang mendapatkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Lalu yang kelima adalah dekat dengan orang saleh. Dari Abu Musa al-Sy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk, seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api. Adapun penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membeli jarinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang buruk. Lalu yang keenam adalah salat taubat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang beriman bersama dengannya. Cahaya mereka bergerak cepat di hadapan mereka, dan di sebelah kanan mereka berkata, Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Tarim. Lalu yang ketujuh adalah selalu berzikir. Allah Azza wa Jalla juga bersabda, laki-laki dan perempuan banyak yang menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Lalu yang kedelapan adalah iktikaf. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bernazar untuk ketaatan kepada Allah, maka dia harus menaatinya. Dan barang siapa yang bernazar bermaksiat kepada Allah, maka jangan berbuat maksiat. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kesembilan adalah menjauhi maksiat. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkan dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ra'an yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak sedemikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ahmad. Lalu yang ke-10 adalah Rasulullah mengajarkan kami beristikharah dalam seluruh perkara sebagaimana beliau mengajar kami surat Al-Quran. Beliau bersabda, apabila kalian bermaksud sesuatu, maka salatlah 2 rakaat sunnah, kemudian berdoalah. Lalu yang ke-11 adalah memperbanyak istighfar. Allah berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar. Lalu yang ke-12 adalah memperbaiki diri. Allah berfirman, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia adalah surga. Quran Surat An-Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.